أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم البعث. ما بعد. Majelis rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir. Mudah-mudahan jelasan kita pada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan inayah auniyah abdolan fadilah dari Allah, taklim pada malam hari dan kita pribadi dan juga saudara muslimin muslimat bisa diberikan barokah ilmu, manfaat ilmu. Amin. Amin. Salawat, salam dan kita tergolong umatnya yang sama karena oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan rasakan syafaat jamaah majelis rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu dzikra wa qala aidan ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wala auladukum an dzikrillah qala aidan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Shadaqallahu adzim. Yang mana intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa berzikir, ingat yang Allah Ta'ala dalam rangka takwaan pada diri kita, jiwa kita, agar senantiasa terpupuk sehingga tumbuh rasa mahabbah, tumbuh rasa khauf di hati kita kepada Allah dan takut akan siksa-siksa Allah Subhanahu. Dari itu dengan taklim kita setiap malam Jumat, mudah-mudahan dengan pembacaan taklim kita tambah kajian ilmu kita sehingga menghantarkan amaliyah ibadah kita bisa semakin baik, semakin mendekati taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan taklim Adhkarun Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu takbiratul ihrami, utawi bab nerangaken takbiratul ihram. I'lam anna sholata la tasihhu illa bi takbiratul ihram. Ketahuilah bahwa sholat tidak akan sah kecuali dengan takbiratul ihram. Yang dinamakan takbiratul ihram adalah takbir yang pertama kali dilakukan ketika sholat, itu namanya takbiratul ihram. Selebihnya bukan takbiratul ihram, karena ketentuannya seperti itu, bahwa sholat adalah suatu amaliyah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Selain ibadah sholat tidak diawali dengan takbiratul ihram dan salam. Makanya di sini dijelaskan bahwa sholat tidak akan sah kecuali dengan takbiratul ihram. Faridotan kanat au nafilatan, baik itu sholatnya sunnah atau sholatnya fardu atau sholat wajib. Fardu dengan wajib ada sedikit perbedaan, dijelaskan di kitab-kitab fikih yang lain. Wat takbiratu tawi takbiratul ihram inda Syafi'i, dalam mungguwe Imam Syafi'i
Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i tentang takbiratul ihram itu seperti apa? Wal aksarina lan ulama kang akeh seliyane Imam Syafi'i mazhab-mazhab lain, beliau menyampaikan bahwa takbiratul ihram adalah juz'un, iku sebagian minas sholati saking sholat, wa ruknun min arkaniha dan rukun daripada rukun sholat untuk Imam Syafi'i. Karena nanti di mazhab imam lain menyampaikan bahwa takbiratul ihram bukan rukun atau bukan juz'un minas sholat. Wa indaha Abi Hanifah dan ing dalam gue Imam Abu Hanifah, dia utawi takbiratul ihram iku syartun, hanya syarat tapi bukan rukun. Laisa ora ana takbiratul ihram ora ana iku min nafsis sholati saking awake sholat, artinya bukan bagian daripada sholat ini menurut Imam Abi Hanifah. Tapi kalau kita yang dari akad mazhab Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain selain Abi Hanifah, kita tetap yakini bahwa takbiratul ihram termasuk juz'un min sholat wa ruknuha, masuk daripada rukun sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Wa'lam anna lafdz takbirati ayyakula, dan ketahuilah bahwa lafadz takbiratul ihram itu tertentu, tidak bisa diganti dengan kalimat-kalimat lain. Ayyakula nya mengucap sapa sasu atau musolli Allahu Akbar, lafadznya cuma itu, atau ada lafadz lain yang diperbolehkan. Au yakula utawa mengucap Allahul Akbar, ada lam ta'rifnya. Bahadzani juz'ani 'inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharin. Kesepakatan membaca takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar atau Allahul Akbar itu disepakati oleh Imam Syafi'i dan Abi Hanifah dan juga imam-imam yang lain, kecuali Imam Malik. Wa mana alan nolak sopo Malikun Imam Malik asani ing nomor loro. Imam Malik hanya berpegangan yang sah itu yang pertama, kalimat takbir yang kedua dengan al-ta'rif itu tidak boleh kalau mazhab Imam Malik. Wal ihtiyatu utawi kang hati-hati, kalau kita mau berhati-hati ku ayati al insan, kita memakai takbir bil awali kelawan takbir yang pertama yaitu Allahu Akbar tanpa al. Yahruja drapon metu minal khilafi saking kehilapan, agar kita terhindar dari perselisihan mazhabiyah. Wala yajuzu takbiru bi ghairi hadzainil lafdzaini, tidak diperbolehkan takbir selain dengan dua kalimat ini. Jadi digawe meleset-melesete Allahul Akbar, gawe apik-apik ke Allahu Akbar, selain itu tidak boleh, haram hukumnya menurut para ulama. Walau qala Allahul Azim au Allahul Muta'ali au Allahu A'dham au A'azzu au Ajalla, dengan kalimat Allahu Azim, Allahu Subhanahul Azim misalnya, Allahu A'dham tidak boleh. Wa amma asbaha hadza lan barang asbah kang nyerupane apa maha ilza ing mungkin kalimat selain kalimat dua itu tidak boleh. Lam tasihha mengko sah apa salatuhu salate man inda Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i wal aksyarina lan mazhab imam liyane. Waqala Abu Hanifah, tetapi menurut Imam Abu Hanifah tasihhu sah apa salate, terus Imam Abu Hanifah, tapi mazhab lain menyampaikan tidak sah. Walau qala Allahu Akbar, lamun ngucap sapa sasu Allahu Akbar ing lafaz Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, lam tasihha ala sahihi indana, tidak sah kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya. Qala ba'du ashabina, sebagian sahabat atau sebagian ulama tasihhu, tapi sebagian kecil. Jumhur ulama menyampaikan tidak sah. Kama law qala fi akhiris salat, kaya dene lamun ngucap sapa sasu fi akhiris salat, dalam akhiris salat, alaikumussalam. Jadi bukan assalamualaikum tapi pakainya alaikumussalam. Fa innahu mongko temene kelakuan iku yasihu sah ala sahihi ing atase mazhab kang sahih. Boleh. Kalau salam boleh pakai assalamualaikum atau waalaikumsalam. Boleh.
Tapi yang paling tenar, paling familiar itu assalamualaikum. Balik. Wa'lam, dan ketahuilah annahu la yasihhu takbiru wala ghairuhu minal azgari hatta yatalaffadha bilisanihi, bahwa takbiratul ihram itu tidak sah kecuali sampai sampean bisa mendengarkan minimal untuk diri Allahu Akbar. Minimal. Kalau kita cuma menengtok Allahu Akbar, apa takbiratul ihram tidak talafud dengan lisan, itu tidak sah, baik imam ataupun makmum. Baik bihaitsu yusmi'a, nah gone asma'a yusmi'u, faedahe memberikan pada orang lain. Bihaitsu yusmi'a, kelawan sekirane aweh perungu sapa sasu nafsu ing awak dhewe sasu. Kene bisa diwaca yusmi'a utawa diwaca haitsu yasma'a. Nah, yasma'a berarti nafsuhu. Haitsu yasma'u sekirane krungu sapa nafsu awak dhewe sholli dadi fa'il. Tapi nek yusmi'a berarti nafsunya dadi maf'ul. Kudu belajar ilmu nahwu sama ngono. Idza lam yakun tetkarane ora ana sok lahu kedue sasu sapa aridun wong kang anyar teka. Apa nggih wong kang anyar teka? Nger sampean ngaji kitab ora ngaji dingin, sampean bingung maknane kitab. Artinya aridun itu seorang makmum. Ketika tidak datang seorang makmum, melu masbuk berarti. Ya. Kene sampean minimal krungu dhewek tok, tapi anggaran makmum berarti sampean juga aweh krungu karo makmum, bukan hanya untuk Nah, Islam itu secara syariat mengajarkan bahwa orang itu tidak boleh egoisme, orang itu tidak boleh individualistis, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Ibadah mempeng wiridan zikiran rumah dewekan tengah wengi, tapi orang gelem berkhidmah karo masyarakat, orang gelem menyampaikan ilmu karo orang lain, itu nilainya tidak plus lagi. Kalau Imam Ghazali menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang tasawuf ketika dia sedang sendirian berzikir, tawajuh kepada Allah, enggak heran. Tapi coba seorang yang sedang ahli zikir, yang sedang ahli ibadah, kumpulkan dengan orang-orang yang tidak ahli zikir, tidak ahli ibadah, berkumpul dengan orang-orang ahli maksiat, mampu apa tidak berzikir di tengah-tengah kemaksiatan? Kayak lagi di tengah masjid, ning majelis ora heran. Keimanan, ketakwaan pasti tambah. Tapi coba ketika sambil bekerja ada kemaksiatan, kita bisa enggak zikir, tawajuh kepada Allah secara batiniah aja sampai ke gawa-gawa lalu bermaksiat. Itu disampaikan dalam Ihya Ulumuddin. Sekitar enggak salah atau juz 2 lah. Ada. Alhamdulillah dulu sampai katam itu Ihya Ulumuddin. Kan romonya Imam Abdul Aziz beliau menyampaikan. Wa'lam annahu la yasihhu at-takbiru bil ajamiyah liman qadaru alaihi bil arabiyah. Takbiratul ihram itu tidak sah bagi orang yang mampu talafuz, mampu mengucapkan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Misalnya sampean mampu Allahu Akbar dengan bahasa Arab, takbirnya nganggo Allah Maha Besar, tidak sah sholatnya. Ya, wa amma man la yaqdir fayasih. Kalau tidak mampu boleh. Misalnya orang yang baru masuk Islam, orang ngerti misalnya kan, yang kerap-kerap sedekah masuk bodong Arab lah. Allah Maha Besar atau menang tok, mendel tok, sah apa sah? Tetapi syarat dan ketentuan berlaku tentunya dalam syariat seperti itu. Karena Islam itu rahmatan, Islam itu mudah, ad-dinu yusrun. Karena keterangannya, agama itu mudah, tidak sulit. Sulit itu wong sing ora gelem nglakoni, ora gelem salat atau ora gelem ibadah, ora gelem taklim, yang sulit. Wa yajibu alaihi ta'allumul arabiyyah. Dia tidak mampu terus dia sholat dengan bukan bahasa Arab, boleh waktu-waktu, tapi dia mempunyai kewajiban untuk ta'allum dengan bahasa Arab. Fa in qassara minat ta'allumi lam tasihha. Fa in qassara mongko lamun pepeko ngerti karo ngaji.
Dia meremehkan, aku usah belajar lah, wong jare oleh iki yang nyatane aku bodoh, terus ora gelem belajar, ora gelem taklim, ya wis lam tasihha sholatu, resah sholat, karena dia punya kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Karena saya harapkan untuk kesempatan waktu untuk taklim, untuk taklum, belajar, mempelajari, belajar bareng, tazkirah, mumpung ada kesempatan kita lakukan. Karena insya Allah lah di majelis Riyadhul Mustofa sedikit-sedikit kita taklimnya full insya Allah. Jadi kita untuk jadwal setiap malamnya itu habis sisa sekitar jam 8 lebih itu mabadil fikih, Safinatun Najah, taklim muta'lim. Dan alhamdulillah sudah mulai rutin, santri putra sudah mulai rutin. Nah, tinggal yang belum ya monggo silahkan bertaklum untuk sedikit-sedikit mengerti tentang syariat Islam yang ada disampaikan lewat kitab-kitab kuning, kitab-kitab salafus sholihin dalam rangka ubudiyah kita agar tertata sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian kalau kita tidak mau belajar terus sholatnya nganggo bahasa ajamiyah itu bahasa daerah masing-masing. Wa tajibu i'adatu ma shallahu minal muddati allati qassara fiha minat ta'allum. Dia wajib mengulangi sholat sing tidak pakai bahasa Arab untuk rukun-rukun kauline. Karena apa? Karena dia sudah meremehkan taklimnya. Wa alam annal madhhab as-sahih al-mukhtar anna takbiratul ihram la tumadda wa la tumattoto. Dalam kaifiahnya apa itu takbiratul ihram, kalimatnya itu tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh terlalu panjang. Allahu akbar secukupnya. Bal yaquluha mudrajatan. Bal yaquluha balik ngucap sapa sasuha ing takbiratul ihram mudrajatan ale den cendhakaken musri'atan tur sedengan cepet aja terlalu banter. Wakila tumadda, ada yang sebagian memperbolehkan. Waswab utawi kaul yang benar al awal, yang benar itu yang pertama, tidak boleh dipanjangkan secukupnya. Wa amma bagi takbirati, sedangkan untuk takbir-takbir yang lain malah justru disunahkan untuk madan dawa. Fal madhabus sahih al muhtar istihbabu muddaha ila ayyusalla ila ayyasilla ila ruknil ladzi ba'daha. Ya maca yasilla jare niki Mas Ojek kan kita gundulan bingung lah kejabar-jabare ya anggar sampai orang belajar nahune kitab gundul orang bakalan bisa maca. Ayasila bisa diwaca yasilu, yasilli, yusolla bisa baik. Tinggal siakul kalame, runtutan kalame mau lari kemana. Di sini sebagian besar mazhab menyampaikan bahwa memanjangkan kalimat takbir Allahu Akbar selain takbiratul ihram itu sunnah, disunahkan. Wakila la tumaddu falau madda ma la yumadda au taraka madda ma yamidda lam tabtul sholatu lakin fatathul fadilah. Kemudian pertanyaannya, lah terus aku sholat disunahkan jare takbir selain takbiratul ihram panjang, terus aku harus panjang pimen sah apa sah boleh, cuman kita kehilangan fadilah. Ayo baca. Wa alam anna mahalal maddi badalam minallahi wa la yumadda fi ghairihi. Yang boleh dipanjangkan itu di lafaz Allahu setelah lam. Badal lami berarti lam jalalah. Orang kena Allahu tidak boleh. Yang boleh dipanjangkan di lafaz lamnya. Faslun wasunnatu ayyujharul imam bitakbiratul ihram wa ghairi yusmi'ahul ma'mum. Yasirul ma'mum biha haitsu yusmi'a nafsahu fa in jaharul ma'mum aw asarrul imam lam tubsid sholatu. Ketika dalam kondisi berjamaah ini imam disunahkan untuk membanterkan suarane. Karena apa? Untuk biar makmum itu tahu bacaan dan gerakannya. Kemudian untuk makmum itu makruhat malah
makruhat, tidak boleh terlalu banter, hanya secukupnya. Tetapi nangger banter pime ora rusak salat, tetap cukup. Faslun i'lam anna sholata allati ya rakaatani yusra'u fiha idza asyarata rakaatan. Bahwa sholat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat itu disyariatkan ada 14 takbiran. Takbirnya ada 14 anggar sing rong rakaat. Wallati ya salasu rakaatin, sholat yang jumlahnya 3 rakaat itu sab'a syarata takbiratin. Ada 17 takbir. Wallati ya arba'a rakaatin, sholat yang 4 rakaat iku isnatani wa isyruna takbiratan. Tidak. Bahasa Arab dia sampean kudu ngerti. Isnatani loro wa isruna 20, berarti 22. Apa nih takbiratan takbire? Ini untuk rakaat yang 4 rakaat. Fa inna fi kulli rakaatin khamsa takbiratin. Setiap rakaat ada 5 takbir. Takbiratan lirruku, takbir yang pertama, yang 1 ketika ruku, warba'an lisajdatain, yang 4 ketika 2 sujud, warraf'i minhuma, bangun dari ruku, bangun dari sujud, wa takbiratul ihram, wa takbiratul qiyam minat tasawudil awal, dijumlahi kabeh penuh. Cuma alamana jami'atul takbirati sunnatun lau taruka amdan aw sahwan la tabdul sholatuh. Semua ini kalau sampean kelalen takbirnya ana sing keliwat tidak batal salate. Wala tahrum alai wala tahrum lan ora haram alai ngatesi sahsu. Artinya apa? Tidak menjadi suatu dosa lamun sampean kelalen, tapi kalau unsur kesengajaan nanti ada ketentuan nih, wala yasjud lisahwi, dan tidak disunahkan sujud sahwi. Ya, tidak disunahkan sujud sahwi. Illa takbiratul ihram, kejaba takbiratul ihram. Fa innaha la tan'aqidus shalat illa biha fala khilafa. Tetapi khusus takbiratul ihram walaupun sampean kelalen tetap tidak sah salate. Karena apa? Karena takbiratul ihram itu pokok pembuka daripada salat. Kalau sampean tidak takbiratul ihram otomatis belum masuk ke salat. Itu, jadi ini untuk takbiratul ihram, sedikit tentang kaifiah salat ketika takbiratul ihram. Mudah-mudahan bisa menjadi taklim kita untuk malam hari ini, memperbaiki daripada salat-salat kita. Barangkali masih ada sedikit kekurangan tentang rukun-rukun salatnya, kaifiahnya tentunya, agar kita lebih baik dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.